Testis itulah yang akan memproduksi sperma. Nah, kalau sperma sudah bertemu dengan ovum, nah, kali sebentar ya. Nah, dengan sperma tadi bertemu dengan ovum. Ketemunya pertama di sini di ampula puba yang tangkainya ini, nah di sini. Nah setelah itu kan turun ke bawah sini. Nah akhirnya kalau dia sudah ketemu dia akan nancap di dinding rahim. Namanya zigot. Ya, jadilah nanti untuk bakal calon janin. Hamil ya. Makanya kalau ada misalnya yang adik perempuan nih diajak laki-laki, ya apa pokoknya oh ini alat kelamin laki ini. Kan ada juga yang nggak tahu ya Bu ya. Ih kami diajarin orang tuh, kami takut lembek-lembek. Katanya apa itu? Nah itu namanya penis yang tadi ya. Ya harus paham juga, harus tahu. Nah kemudian di sini ada namanya kelenjar prostat. Jadi kalau laki-laki nanti kalau prostatnya itu bermasalah, jadi prostatitis meradang. Nah, nanti yang bisa mengakibatkan juga bisa menjadi bentuk kemandulan dengan laki-laki. Makanya dia berkata nih, selama kakak jadi pengacara, kakak sering menangani kasus yang berhubungan dengan seksual. Anak-anak yang umur di bawah 18 tahun itu sering melakukan tindak pidana gitu. Jadi kalau seandainya adik-adik ini main HP, tolong jangan yang aneh-aneh kalau bisa. Karena baru-baru ini ada kasus yang TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun. Ini di kota Jambi nih deh. Gitu. Jadi dia tuh main micet. Nah, jadi bayarannya itu kecil kok, cuma 50.000, tapi pidananya kan bisa 5 tahun. Terus satu lagi, kalau seandainya ada yang melecehin megang-megang kita sebagai perempuan kan yang nggak seharusnya dipegang, tolong lapor sama umi atau orang tua, jangan didiemin. Karena ada kemarin hampir 2 tahun dia itu dilecehkan sama ayahnya sendiri, ayah kandungnya sendiri. Jadi diancam Bu, diancam jangan sampai ibaratnya jangan tahu orang tuanya. Jadi kalau seandainya adik di sini ibaratnya ada yang hal-hal yang berbau tabu lah ya yang dilakukan. Banyak sekali ternyata ibu-ibu yang takut melapor. Pertama takut malu Bu. Itu. Jadi sebenarnya kita jangan takut Bu. Gitu. Sebenarnya ini ibu-ibu ini pasti banyak yang malu kan. Tapi daripada malu Ibu lebih baik kita melapor kan Bu. Masa ya kita mau nyakitin diri kita sendiri. Saya saat ini lagi nanganin kasus cerai Bu. Masalahnya KDRT juga. Tapi ini KDRT-nya tentang istrinya yang melakukan KDRT ke suami. Iya, kebalikan. Jadi daripada kita yang tersiksa kan Bu, mending kita melapor Bu. Gitu. Kalau di sini misalnya ada kan bisa cerita ke saya Ibu. Ada kali malu apa gitu. Kalau di sini Ibu ada yang mau bertanya kan tentang hal KDRT, boleh cerita ke saya, tanyain aja ke saya sekarang gitu kan. Karena kan kalau seandainya materinya bisa dilihat langsung dari sana, lebih baik kita buka langsung pertanyaan aja Ibu ya. Siapa tahu di sini ada ibu-ibu yang mau bertanya, saya silakan. Ada nggak Ibu yang mau bertanya Bu? Oh iya Bu, tanya. Masalah anak-anak remaja sekarang itu. Ya. Oh iya Bu, satu lagi Bu ya. Saya kan sering nanganin kasus anak-anak yang bermasalah ini Bu. Baru-baru ini saya nanganin kasus tentang pertamanya itu pencurian HP, tapi merambah ke tentang TPPO Bu, tindak pidana perdagangan orang. Jadi dia main micet nih, hati-hati Bu, sekarang anak-anak kita perempuan dan laki-laki itu harus sangat-sangat diawasin. Karena kenapa? Dia bisa berkembang Bu, karena ibaratnya saya mau ke depan nih kayak Indomaret, ternyata dia itu nemuin customernya Bu, pelanggannya, dibayar cuma 50.000. Tapi
pidananya itu Bu, nggak main-main, 5 tahun. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus hati-hati sekali Bu. Karena waktu di pengadilan itu banyak yang nggak tahu, ibunya terkejut gitu. Nah, makanya saya waktu itu saya shock juga kan sebagai seorang perempuan belum menikah, tapi lihat anak-anak zaman sekarang, ya Allah, sudah, padahal itu masih anak-anak Bu, masih ibaratnya SMP ya, tapi kelakuannya udah ya ampun, cuman demi duit 50.000 loh Bu. Nah itu, jadi kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, tanyakan ke saya, bisa tentang micet atau apa kasus-kasusnya seperti itu Ibu. Siapa tahu saya ada solusinya kan. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور